Jadi di sini ada tugas untuk mengenai tentang hak akses file dan semisal kalau kita mulai dengan membuat file baru, kita pertama-tama dulu cek dulu di dalam itu direktorinya. Nah, misal itu ada direktori khusus tugas, kita coba untuk remove dulu untuk bagian tugas, dicoba dan ternyata tidak bisa kalau menggunakan dir. Jadi memang kalau untuk di dalam tugas ini karena terdapat file, jadi tidak bisa langsung remove dir tugas, sementara jadi harus menggunakan yang namanya adalah rm rmr-f. Nah, itu yang untuk khusus di dalamnya ada bagian file. Nah, dicek lagi. Nah, untuk direktori tugas sudah tidak ada, jadi coba kita buat khusus untuk tugas sendiri pun nanti tepat file tugas txt nya juga. Nah, kita ketikkan mkdir itu untuk membuat file direktorinya, kita cek ls. Nah, kita ada untuk tugas, kita masuk ke cd, yaitu untuk pindah direktori ke latihan tugas. Nah, kita buat filenya yaitu misal echo halo, ini cara membuat file baik, misal saya Mars 123 tugas txt. Nah, itu salah satu agar menulis file txt nya lebih cepat, itu menggunakan echo dan langsung dituliskan isinya. Kalau ingin melihat, nah itu di dalam direktori tugas terdapat file bernama tugas txt. Untuk melihat isi tugas txt, kita gunakan cat tugas txt. Nah, itu terdapat tulisannya. Lalu untuk mengubah hak aksesnya, kita ketikkan coba chmod 777 tugas txt, yang berarti 77 ini punya arti read, write, execute untuk semua orang, terus juga user lain, juga grup lain, ataupun pengguna-pengguna di luar pemilik. Jadi semua akun bisa mengeceknya. Misal kita cek dengan menggunakan lsl. Nah, itu ada tulisan rwx yang menandakan itu akses penuh ke user lain. Nah, cd kita coba untuk melihat user kita, ada user apa saja. Nah, itu saya punya user lain, misal staff 2. Nah, untuk akses dengan user lain ataupun misal pindah untuk user, itu kita ketikkan su min staff. Nah, ini staff 2 itu untuk user lainnya. Lalu untuk bisa membacanya, maka kita ketikkan dulu kata sandi untuk yang di staff 2 ataupun user lain juga bisa. Nah, untuk bisa membaca ataupun melihat direktori yang ada di CentOS ataupun di user pemilik, nah kita ketikkan dulu nanti cd per home, lalu ls untuk melihat direktori yang ada di dalam CentOS. Oh iya, ini masuk itu dulu. Di home itu ada akun lain. Nah, kita masuk dulu ke user CentOS-nya. Jadi cd CentOS ayo 1. Nah, itu udah masuk. Lalu ketikkan ls. Nah, nanti ls ini untuk melihat segala yang ada di dalam CentOS-nya.
atau user CentOS misal direktorinya ataupun, nah ini seperti contoh itu untuk direktorinya sudah ada. Misal masuk ke direktori tugas, cd tugas, lalu untuk melihat isi direktori bisa langsung nanti ketikan langsung ke cat. Nah ini ls itu tadi untuk melihat di dalam direktori tugas ada file apa. Untuk cat tugas txt yaitu untuk melihat isi dari isi file tugas txt nya. Nah untuk editnya bisa langsung nanti menggunakan echo, misal echo ketik 2, ketikan yang isi file yang kita inginkan, misal tugas ini saya tulis lewat staff 2. Nah seperti awal lagi, tutup dengan petik 2 lalu tanda lebih tugas txt. Nah apakah akan berubah? Coba kita lihat jika tugas. Nah itu tulisannya berubah untuk isi file. Lalu semisal untuk merubah hak aksesnya jadi lebih privat, nanti kita kembali dulu lagi ke cd per home. Nanti itu masuk ke akun home, kita coba masuk ke akun yang ada di CentOS. CentOS. Nah ini kita pindah user dulu untuk misal mengunci file tugas txt tadi. Itu kita udah masuk. Nah itu cd tugas, kita coba masuk ke direktori tugas, lihat isi file, namanya juga masih sama, itu masih sama. Coba kita di isi filenya berubah, ya itu memang berubah. Jadi di 7 itu memang semua hak akses dibuka penuh. Coba kita tuliskan lagi ke saya blog. Nah, ini kita coba nanti rubah akses. Nah ini kita rubah akses biar lebih privat menggunakan chmod 600. Di belakangnya ada nama filenya yang mau di log txt. Itu punya arti cuman read and write, hanya untuk pemilik file, jadi tidak ada akses untuk grup ataupun untuk orang lain. Nah untuk mengeceknya itu terdapat tulisan RW. Nah RW ini cuma menandakan hanya pemilik yang bisa untuk membaca ataupun menulis. Kita coba untuk user lain, coba cd home. Yes. Nah itu kita pindah ke user staff lagi, coba. Masukkan sandi seperti tadi, cd per home untuk melihat user. Nah masuk dengan masuk ke akun melihat ataupun isi file ataupun direktori yang ada di CentOS AI 1. Coba tugas, itu termasuk ke direktori tugas. Tugasnya masih ada. Nah ini coba kita untuk baca apakah bisa. Nah itu terdapat tulisan izin ditolak, ataupun kita edit misal. Terlihat juga nanti nah izin juga ditolak.
sehingga user staff 2 itu tidak punya kemampuan untuk bisa membaca ataupun mengedit file tugas.txt yang tadi ada di user pertama ataupun user pemilik. Misal kita ubah lagi ke user CentOS ataupun user pemiliknya tadi. Itu kita masukkan sandi. ID tugas. Nah, masuk ke direktori tugas, maka bisa untuk membaca filenya juga. Nah, di kita kan akhirnya bisa membaca, sehingga semua di 600 ini, kode 600 semua akses memang hanya dimiliki oleh pemilik akun. Nah, kita juga bisa edit untuk sendiri pemiliknya. Masih bisa berubah. Kita coba lihat dengan get tugas lagi. Nah, itu bisa berubah lagi. Nah, ini coba kita menggunakan yang kode 644 tugas.txt. Nah, kita cek dulu di ls-pin itu muncul kode RWRR. Nah, kode RWRR ini punya arti kalau pemilik itu bisa baca dan edit, tetapi R itu ditujukan buat anggota grup ataupun user lain yang hanya bisa untuk membaca. Kita coba ke akun lain. Untuk di staff 2 kita coba masuk ke kembali lagi di home, lalu pilih, nanti masuk ke CD CentOS 1, lalu masuk direktori. Direktori tugas sudah masuk, coba. Nah, itu ada filenya. Kita coba buka cat tugas.txt. Nah, itu kita bisa membacanya ya. Lalu coba kita untuk mengeditnya pakai echo. Nggak bisa. Itu 644. Nah, untuk itu izin tidak bisa. Hanya bisa untuk membaca dan tidak bisa untuk yang namanya mengedit. Jadi di sini memang punya perbedaan. Jadi untuk 777 itu punya simbolnya itu RWX. Nah, untuk arti dari RWX sendiri itu punya arti seperti akses publik, yang sehingga orang lain dan grup ataupun akses dari pihak lain itu masih bisa membaca ataupun mengedit secara bebas. Nah, untuk dampaknya sendiri di 777 itu punya dampak yang berbahaya kalau punya file yang cukup sensitif, sehingga dia lebih punya rentan bisa dimodifikasi ataupun dihapus sama pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk yang 600 dia punya simbolnya sendiri adalah RW, yang punya arti sifatnya itu lebih ke privat. Jadi pemilik file itu bisa baca dan mengedit, tetapi orang lain tidak bisa untuk membaca ataupun mengeditnya, bahkan lebih privat, hanya bisa untuk pemilik. Nah, dampak keamanannya jelas sangat tinggi,
dan itu lebih cocok untuk digunakan file-file yang sensitif ataupun catatan pribadi. Nah, di 644 dia punya simbolnya yaitu RW, RR tadi, yang punya arti bisa membaca dan mengedit. Tetapi di user lain masih bisa mengakses, namun hanya bisa sekedar membaca dan tidak bisa mengeditnya. Dia punya dampak keamanan ya cukup sedang lah, sehingga file ini masih bisa digunakan untuk bersama, tapi cuma sebatas untuk membaca seperti catatan. Nah, untuk tambahan sebagai refleksi, fungsi permission sendiri di sini itu punya arti ataupun fungsi itu sebagai sistem keamanan dan kontrol akses yang untuk mengatur siapapun yang masuk ataupun membaca ataupun mengedit, sehingga file-file yang ada di dalam direktori tidak kacau ataupun bisa dijalankan tanpa adanya perubahan ataupun kayak sesuai dengan keinginan dari pemilik. Nah, untuk kode 77 apakah berbahaya? Iya, dia cukup meningkatkan resiko juga untuk kehilangan data. Karena dia itu punya akses buat orang lain itu lebih lebih universal, jadi lebih banyak, jadi bisa untuk membaca, bisa untuk mengedit. Punya dampaknya itu seperti misal adanya kemungkinan untuk injeksi, seperti injeksi malware ataupun mengunggah file-file yang cukup berbahaya, ataupun juga bisa mengubah file sistem jadi virus, dan privasinya juga lebih bocor, sehingga data-data sensitif bisa dibaca akun luar ataupun akun lain dari manapun. Dan untuk kode 44 itu punya arti standar umum sebagai standar yang dipakai untuk dalam kantor ataupun dalam sehari-hari, yang file webnya atau dokumennya itu lebih cocok digunakan untuk sehari-hari, sehingga orang-orang ataupun untuk sendiri itu masih bisa punya akses. Ada beberapa contoh seperti filenya itu kayak HTML, gambar, ataupun konfigurasi yang perlu dibaca oleh sistem tetapi tidak boleh diubah oleh para pengunjung. Nah, untuk perbedaan read dan write, yaitu read itu digunakan untuk izin melihat ataupun membaca konten. Di dalam ini itu hanya bisa dibuka dengan cara CAT atau CAT ataupun melalui yang namanya editor teks, tapi tidak bisa untuk menyimpan ataupun mengubah. Nah, write sendiri itu digunakan untuk memodifikasi ataupun menghapus konten dengan bisa menambah, mengurangi ataupun mengosongkan file. Terima kasih.